Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu tentang TOGAF Framework, yang terdiri dari Risti Julia, Kenny Mehewu, Yana Musel, dan saya sendiri Cecilia Katupayan. Apa itu TOGAF Framework? Menurut The TOGAF Standard versi 9.2, TOGAF adalah kerangka arsitektur yang menyediakan metode dan alat untuk membantu dalam penerimaan, produksi, penggunaan, dan pemeliharaan arsitektur perusahaan berdasarkan model, proses interaktif yang didukung oleh praktik terbaik dan serangkaian aset arsitektur yang dapat digunakan kembali. Sedangkan menurut Wikipedia, TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah suatu kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. Arsitektur ini biasanya dibedakan dengan 4 tingkat atau domain, yaitu bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. TOGAF Architecture Development Method atau ADM. TOGAF ADM adalah metode pengembangan arsitektur enterprise yang berpedoman pada dokumentasi TOGAF, yaitu The TOGAF Standard versi 9.2. Di sebelah kiri kita bisa lihat untuk gambar arsitektur development cycle-nya, yaitu ada preliminary, ada fase A hingga fase H, iteration life cycle. TOGAF ADM Iteration Life Cycle memiliki 4 arsitektur. Yang pertama, arsitektur konteks, yang kedua, arsitektur delivery, yang ketiga, transition planning, dan yang keempat, arsitektur governance. Iteration Life Cycles adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak software yang memecahkan proses pengembangan aplikasi besar menjadi bagian-bagian kecil. Di sebelah kanan bisa kita lihat ada gambar untuk pembagian arsitekturnya. Arsitektur konteks yaitu ada preliminary dan fase A. Untuk arsitektur delivery-nya ada fase B hingga fase D. Untuk transition planning-nya ada fase E dan fase F. Untuk arsitektur governance-nya ada fase G dan fase H. Fase preliminary yaitu ada tujuan, menentukan kemampuan arsitektur, menetapkan kemampuan arsitektur, lalu ada masukan, non-arsitektur, strategi bisnis, strategi TI, prinsip bisnis, kerangka kerja, tata kelola arsitektur, perjanjian kementerian, lalu ada arsitektur, model organisasi, kerangka arsitektur, lalu ada langkah, mengidentifikasi cakupan organisasi, mengkonfirmasi tata kelola, menentukan dan bentuk tim dan organisasi, mengidentifikasi, lalu sesuaikan kerangka kerja TOGAF, mengembangkan strategi dan rencana, lalu ada keluaran, model organisasi, arsitektur yang disesuaikan, lalu respon arsitektur, pernyataan ulang, permintaan pekerjaan arsitektur, kerangka tata kelola arsitektur, katalog, lalu ada pendekatan, yaitu fase ini adalah tentang mengidentifikasi di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana melakukan arsitektur, yaitu mendefinisikan perusahaan, mengidentifikasi, mendorong, dan elemen kunci, mengidentifikasi persyaratan, mengidentifikasi prinsip arsitektur, menentukan kerangka kerja, mendefinisikan hubungan antar kerangka kerja, mengevaluasi kematangan arsitektur perusahaan. Lalu sini ada visi arsitektur, yaitu fase A, ada tujuan, mengembangkan visi aspirasional ke tingkat tinggi, dapatkan persetujuan untuk pernyataan kerja arsitektur. Untuk masukan, ada bahan referensi eksternal untuk perusahaan, masukan non-arsitektur, masukan arsitektur. Lalu ada langkah, membangun proyek arsitektur, mengidentifikasi pemangku kepentingan, mengonfirmasi dan uraikan tujuan bisnis, mengevaluasi kemampuan, menilai kesiapan untuk transformasi bisnis, menentukan ruang lingkup, mengonfirmasi dan uraikan, lalu mengembangkan visi arsitektur, menentukan proposisi nilai arsitektur, mengidentifikasi risiko, lalu ada keluaran, membangun proyek arsitektur, identifikasi pemangku kepentingan, mengonfirmasi dan uraikan tujuan bisnis, mengevaluasi kemampuan, menilai kesiapan, konfirmasi dan uraikan prinsip arsitektur, mengembangkan visi arsitektur,
mengidentifikasi resiko, lalu ada pendekatan yaitu umum, menciptakan visi arsitektur. Selanjutnya ada fase B yaitu bisnis arsitektur. Dalam bisnis arsitektur itu tujuannya yang pertama untuk mengembangkan arsitektur dan mengidentifikasi kandidat komponen roadmap arsitektur. Untuk masukan ada bahan referensi eksternal untuk perusahaan, terus ada masukan non-arsitektur seperti permintaan pekerjaan arsitektur, penilaian kemampuan, terus ada masukan arsitektur misalnya kerangka arsitektur, terus prinsip aplikasi, modal organisasi. Untuk langkah-langkah itu yang pertama pilih modal referensi, selanjutnya mengembangkan deskripsi arsitektur, mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis dasar, terus bisnis target, lalu melakukan analisis kesenjangan, selanjutnya menentukan komponen roadmap kandidat, dan mengatasi dampak di keseluruhan landscape arsitektur. Selanjutnya melakukan tinjauan pemangku kepentingan, menyelesaikan arsitektur bisnis, dan membuat dokumentasi. Keluaran ada versi yang disempurnakan dan diperbaharui dari hasil fase visi arsitektur. Terus ada draft dokumen, ada spesifikasi persyaratan dan komponen arsitektur bisnis. Pendekatan yang ingin dicapai dari fase B yaitu umum, mengembangkan deskripsi dasar, menerapkan kemampuan bisnis, menerapkan aliran nilai, menerapkan peta organisasi, teknik pemodelan, dan gudang arsitektur. Untuk fase C yaitu information system arsitektur, untuk masukan, langkah, dan keluaran sama seperti arsitektur bisnis. Yang membedakan adalah tujuan, yaitu yang pertama mengembangkan arsitektur aplikasi. Sama lagi untuk fase C yaitu information system arsitektur, untuk tujuan, masukan, langkah, dan keluaran itu sama seperti arsitektur bisnis. Yang membedakan hanya di pendekatan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama pertimbangan utama untuk arsitektur data dan gudang arsitektur. Untuk fase D, teknologi arsitektur masih sama, untuk tujuan, masukan, langkah, dan keluaran masih sama seperti arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi. Sedangkan pendekatan yang ingin dicapai melalui fase ini yaitu teknologi yang muncul dan gudang arsitektur. Fase E, peluang dan solusi. Untuk tujuan, membuat versi lengkap awal dari peta jalan arsitektur, menentukan apakah pendekatan inkremental diperlukan, menentukan blok bangunan solusi keseluruhan. Untuk masukannya, ada bahan referensi eksternal, masukan non-arsitektur, dan masukan arsitektur. Langkahnya menentukan atau konfirmasi atribut perubahan perusahaan utama, menentukan kendala bisnis, meninjau dan mengkonsolidasi hasil analisis, tinjauan persyaratan terkonsolidasi, terus memperbaiki dan memfasilitasi dependensi, mengkonfirmasi kesiapan dan risiko, merumuskan implementasi, mengidentifikasi dan mengelompokkan paket, mengidentifikasi arsitektur transisi, dan membuat roadmap arsitektur. Untuk keluarannya ada versi yang disempurnakan dan diperbarui, draft dokumen definisi, rancangan spesifikasi, rancangan penilaian kemampuan, peta dan arsitektur, implementasi dan perancangan migrasi, serta diagram. Pendekatan ada arsitektur roadmap, work and pack, transition arsitektur, dan implementasi dan migration plan. Fase F, perencanaan migrasi. Tujuan, menyelesaikan roadmap arsitektur, memastikan bahwa rancangan implementasi dan migrasi dikoordinasikan, memastikan bahwa nilai bisnis dan biaya paket pekerjaan dan arsitektur transisi dipahami. Untuk masukannya sama seperti fase E tadi. Untuk langkahnya, mengkonfirmasi interaksi kerangka, menetapkan nilai bisnis, memperkirakan kebutuhan sumber daya, memprioritaskan proyek, mengkonfirmasi peta jalan arsitektur, menyelesaikan rencana pelaksanaan, dan menyelesaikan siklus pengembangan arsitektur. Untuk keluarannya ada implementasi, dokumen definisi, spesifikasi persyaratan, roadmap arsitektur, blok bangunan arsitektur, permintaan untuk pekerjaan arsitektur, model tata kelola, serta perubahan permintaan. Untuk pendekatannya menggunakan fokus fase F adalah pembuatan rencana implementasi dan migrasi bekerja sama dengan manajer proyek dan portofolio. Penerapan pemerintahan. Jadi di sini ada tujuan. Yang pertama, pastikan kesesuaian dengan arsitektur target. Yang kedua, lakukan fungsi tata kelola arsitektur yang sesuai untuk solusi dan setiap permintaan. Lalu, masukkan bahan referensi eksternal untuk perusahaan, input non-arsitektur, masukan arsitektur. Lalu langkah,
Yang pertama, konfirmasi cangkupan dan prioritas penerapan. Yang kedua, identifikasi sumber. Yang ketiga, panduan pengembangan. Yang keempat, lakukan tinjauan keputusan. Yang kelima, penerapan operasi bisnis. Yang keenam, melakukan review pasca implementasi dan penutupan implementasi. Lalu keluaran. Yang pertama, kontrak arsitektur. Yang kedua, penilaian kepatuhan. Yang ketiga, perubahan permintaan. Yang keempat, solusi yang sesuai dengan arsitektur diterapkan. Lalu pendekatan yang pertama, menetapkan program implementasi. Yang kedua, mengadopsi jadwal penerapan bertahap. Yang ketiga, ikut standar organisasi. Yang keempat, gunakan pendekatan manajemen. Yang kelima, tetapkan kerangka kerja operasi. Perubahan arsitektur pengelolaan, yaitu ada tujuan. Yang pertama, pastikan bahwa siklus hidup arsitektur dipertahankan. Yang kedua, pastikan kerangka tata kelola. Yang ketiga, pastikan bahwa kemampuan arsitektur perusahaan memenuhi persyaratan. Masukannya yaitu sama dengan yang di fase G. Lalu langkah, menetapkan proses realisasi nilai, menyebarkan alat pemantauan, kelola risiko, memberikan analisis untuk manajemen, kembangkan persyaratan perubahan, kelola proses tata kelola, aktifkan proses untuk mengimplementasikan perubahan. Lalu keluaran, pembaharuan arsitektur, perubahan kerangka, pernyataan pekerjaan arsitektur, kontrak arsitektur, penilaian. Lalu pendekatan, tujuan dari proses manajemen perubahan arsitektur adalah untuk memastikan bahwa arsitektur mencapai nilai bisnis target aslinya. Ini termasuk mengelola perubahan pada arsitektur dengan cara yang kohesif dan terarsitektur, penggerakan untuk perubahan proses manajemen perubahan arsitektur perubahan. Lalu pedoman memelihara versus perancangan ulang arsitektur. Persyaratan arsitektur pengelolaan, yaitu ada tujuan, pastikan bahwa proses manajemen persyaratan berkelanjutan, kelola persyaratan arsitektur, pastikan bahwa persyaratan arsitektur yang relevan tersedia untuk digunakan oleh setiap fase. Lalu masukkan repositori arsitektur, model organisasi, kerangka arsitektur, pernyataan karya arsitektur, visi arsitektur, persyaratan arsitektur, penilaian dampak persyaratan. Lalu ada kerangka, identifikasi dokumen, persyaratan dasar, memantau kebutuhan dasar, identitas persyaratan yang berubah, dan catat prioritas, perbaharuan repositori. Lalu ada keluaran, penilaian dampak, spesifikasi persyaratan arsitektur yang diperbaharui jika perlu. Pendekatan itu ada umum, pengembangan, sumber daya. Dengan ini saya tutup presentase. Terima kasih. Demikian akhir presentase kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.